Oke Pak, gimana masalah tadi Pak, penyelesaian dan gimana itunya? Baik, jadi agenda hari ini agenda resmi yang dijadwalkan oleh institusi BPN ATR Kota Tanjung Pinang untuk permohonan terhadap 5 nama yang ada di objek yang saat ini kita kuasai. Tetapi yang terjadi adalah dokumen-dokumen yang menjadi dasar klaim itu sedang dalam proses hukum atas laporan baik Pak Rudi sebagai ahli waris dari Pak Junedi, begitu juga saya sebagai kuasa dari ahli waris Lepo dengan Abu Talib. Sehingga akhirnya kita dapat memastikan bahwa agenda hari ini cacat secara prosedural. Kehadiran pihak-pihak yang diundang oleh BPN juga tidak memenuhi unsur untuk dimulainya pengukuran kadastral hari ini. Sehingga nanti aspek pembuktiannya pada agenda di hari Kamis tanggal 22 untuk gelar data di BPN. Nah, itu yang nanti menjadi pembuktian dari sisi administratif lalu mengarah kepada objek. Nah, tapi hari ini ada hal yang cukup baik bahwa ternyata dokumen-dokumen yang menjadi dasar terbitnya surat SKT 267 itu bisa secara terang benderang dibentangkan di hadapan BPN maupun juga teman-teman dari kepolisian. Ini nanti akan menjadi kajian oleh BPN secara institusional untuk melihat kebenaran aspek administratifnya atas terbitnya dokumen-dokumen yang saat ini dimiliki oleh Pak Jody. Jadi kita berharap BPN tegak lurus berjalan pada koridor yang sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada. Dari saya sebagai kuasa ahli waris Lepo dengan Abu Talib, saya konsisten bahwa saat ini yang kita tempuh adalah upaya hukum, baik perdata juga pidana yang sedang berjalan. Dengan harapan kita bahwa dua institusi ini baik BPN maupun kepolisian, mari kita menjalankan fungsi yang memang memberi rasa keadilan kepada warga masyarakat yang ada di sini, terlebih ahli waris yang sudah menempati lahan ini sekian 10 tahun. Itu dari saya seperti itu. Silakan Pak. Nambah Pak? Ya, kalau saya, nama saya Rudi Susenen, saya ahli waris dapat undangan dari BPN, yaitu sebagai ahli waris sah dari Bapak Junedi Lunqua yang adalah pemilik sah tanah dengan SKT 158 yang sekarang diperjualbelikan dengan alas hak baru 267 268. Dan di sini saya cuma menekankan bahwa alas hak 158 tanah almarhum tidak pernah dipindah tangankan atau tidak pernah diperjualbelikan. Jadi saya cuma cukup itu aja. Mau nambah Pak? Baik, sedikit. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat selalu. Izin memperkenalkan diri, saya Diki Aldinauta, penasihat hukum dari dalam hal ini dari Bapak Aloysius Dango. Di mana Pak Aloysius Dango adalah penerima kuasa dari ahli waris pemilik yang menguasai lokasi di sini. Artinya, mohon maaf atas keterlambatannya karena tadi saya juga ada giat di pengadilan yang berkaitan dengan lokasi tanah ini juga. Artinya untuk diketahui juga bahwa seperti kita ketahui bahwa di atas lokasi tanah ini juga kan masih terdapat persoalan hukum. Nah, jadi bukan kita menyalahkan seperti Pak Petri tadi katakan bahwa dengan niat baik semua hadir pada hari ini, tetapi di sini ada sedikit pesan yang ingin sampaikan bahwa proses itu masih sedang berjalan. Nah, jadi proses ini masih berjalan seperti yang saya tangani juga, ini masih di tingkat kasasi, upaya hukum kasasi terkait dengan lokasi tanah ini. Kita melihat semua dengan itikat yang baik, BPN memfasilitasi sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan pengukuran. Namun di sisi lain juga ya tentunya hak-hak kita juga mohon diakomodir berdasarkan aturan yang ada, bahwa kita juga di sini sudah cukup menguasai lokasi tanah yang cukup lama ya Pak Petri Pak Rudi ya. Berdiri di belakang kita semua keluarga besar daripada Bapak Abu Talib dan Pak Lepo. Artinya saya sedikit menyampaikan aja secara normatif bahwa masih sedang dilakukan upaya hukum terhadap persoalan, salah satunya ada pidana yang masih berjalan di tingkat kasasi. Apapun nanti penyelesaiannya seperti apa yang kita kembalikan ke aturan hukum yang mengatur. Mudah-mudahan bertemu solusi yang terbaik untuk para pihak. Amin. Demikian, terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pak, jadi Pak, terkait persoalan tanah ini tadi Pak, ini kan ada terkesan keberpihakan Pak dari beberapa instansi Pak. Apa harapan Bapak ke depannya Pak?
abang ya yang mengatakan keberpihakan ya. Kalau saya melihat dalam terlihat seperti itu. Artinya, harapannya apa ke depan, Pak? ya tentu harapannya kita bicara dalam konteks hak daripada kepemilikan juga, ya tidak diabaikan begitu saja. Hak daripada Pak Liopoho, Pak Abu Talib yang notabene secara de facto sudah cukup lama menduduki lokasi ini sendiri. Dan yang terpenting adalah kenapa upaya-upaya hukum seperti pagi hari ini juga dilaksanakan. Ya saya pikir itu berangkat dari adanya permohonan, tentu kan DPN memfasilitasi itu. Nah, tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita masih melaksanakan, masih mengupayakan jalur hukum yang sedang berjalan. Tinggal kita tunggu aja seperti apa nanti hasilnya. Itu aja, Bang. Pertanyaan Bung Yogi, saya sedikit juga memberikan informasi bahwa BPN mengundang secara institusional juga menyebut rujukan pada pasal dalam undang-undang, yaitu ketentuan yang termuat dalam pasal 19A, yaitu Undang-Undang Nomor 16 yang digunakan sebagai rujukan, itu menjadi protap. Tapi hari ini yang disesalkan tadi adalah di awal Pak Heru belum datang, tapi ada salah satu staf sudah mulai seperti memerintahkan untuk dilakukan pengukuran. Yang sebenarnya sudah dilakukan adalah tadi di atas meja ini, di list dulu data kehadiran, apakah itu RT, RW. Nah, tapi yang dipastikan tadi bahwa RT, RW tidak hadir, lalu pihak-pihak yang terkait juga dari kecamatan juga tidak menjadi representasi dari persoalan yang ada. Nah, sehingga pengukuran tadi dimulai justru melanggar protap resmi yang ditentukan oleh BPN secara institusional. Itu yang kita sesalkan. Tapi tadi poinnya bahwa ketika kita mulai dengan list data kehadiran dari surat resmi, dibuktikan bahwa aspek formalitas itu tidak terpenuhi. Dan pemasangan foto juga kita belum melihat legitimasi dari kekuatan keperdataan itu. Harusnya kan objek yang diukur itu didahului dengan pengukuran awal oleh pihak kelurahan. Ada penetapan bato yang memenuhi unsur-unsur dalam kaitan dengan keperdataan. Tapi kita sangat mengapresiasi bahwa agenda hari ini dihentikan secara resmi oleh institusi BPN karena data-data dukung berupa surat yang ditujukan kepada kita termasuk ahli waris ini tidak terpenuhi. Nggak akan diagendakan ulang untuk gelar data di BPN tanggal 22 dulu. Baru dari situ BPN melihat secara jelas, terang benderang, sehingga agenda pengukuran lanjut juga bukan dalam kaitan dengan permohonan hak, tapi overlapping konflik pada objek ini dilihat dulu supaya pengukuran nanti, substansi dari pengukuran itu bukan melegitimasi hak salah satu pihak, tapi mencari kebenaran. Bisa jadi dalam persoalan ini ditemukan fakta-fakta baru tentang persoalan pidana, apakah pemalsuan surat atau hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur pidana ini. Dan saat ini dari pihak Lepo kita sudah ada 3 laporan di Satreskrim Polres Tanjung Pinang. 1 kita laporkan di Polda Kepri yang didirect dan diamanatkan kepada Reskrim untuk menindaklanjuti. Dan 3 kasus yang kita laporkan ini saat ini berjalan aktif. Belum pernah ada penghentian, hanya kita membantu pihak penyidik untuk mengupayakan menggali sebanyak mungkin data dan informasi sebagai bahan bagi penyidik untuk menganalisa dalam kewenangan mereka berdasarkan KUHP. Itu yang poin yang memang tadi agak sedikit melenceng adalah saya lihat dari sisi formalitasnya. Nah, dan itu terhadap BPN, bukan terhadap pihak lain, apakah itu polisi, tapi BPN-nya sendiri. Hingga tadi BPN juga yang menyampaikan menghentikan, lalu mengakomodir informasi-informasi yang ada untuk diproses secara baik berdasarkan aturan-aturan yang ada. Seperti itu. Oke, makasih Pak.